tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Bukan satu, bukan dua, namun banyak teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan, pemerintah Kota Bandar Lampung sampai saat ini tidak memberikan tindakan apapun terhadap kondisi ini. Mereka memilih diam terhadap kondisi ini. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai demonstrasi yang dilakukan di Lampung ya oleh mahasiswa dengan tentu saja teman sekalian mempertanyakan pertanggungjawaban daripada pemerintah setempat, di mana mereka seakan-akan diam, seakan-akan tidak peduli terhadap intoleran yang terjadi di Lampung. Teman-teman sekalian, mereka menyuarakan ini karena tentu saja teman-teman sekalian mereka lihat pengalaman-pengalaman yang terjadi di mana orang-orang Kristen dipersekusi, bahkan dilarang ibadah mereka dibubarkan dan lain sebagainya teman-teman sekalian, terjadi yang namanya intoleran. Oleh karenanya mereka demo untuk mempertanyakan itu dan mendesak pemerintah untuk juga terlibat di dalamnya karena mereka adalah wakil rakyat. Nah teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Banyak tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Bukan satu, bukan dua, namun banyak teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan, pemerintah Kota Bandar Lampung sampai saat ini tidak memberikan tindakan apapun terhadap kondisi ini. Mereka memilih diam terhadap kondisi ini. Kalau sampai saat ini wali Kota Bandar Lampung tutup mata, tutup mulut terhadap permasalahan yang terjadi sekarang ini. Jelas-jelas saat ini teman-teman banyak tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Bukan satu, bukan dua, namun banyak teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan, pemerintah Kota Bandar Lampung sampai saat ini tidak memberikan tindakan apapun terhadap kondisi ini. Mereka memilih diam terhadap kondisi ini. Kalau sampai saat ini wali Kota Bandar Lampung tutup mata, tutup mulut terhadap permasalahan yang terjadi sekarang ini. Jelas-jelas. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat bersama ya, apa yang disuarakan oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang tentu saja teman-teman sekalian berorasi soal kejadian yang terjadi di daerah Lampung, di mana teman-teman sekalian sering memang terjadi yang namanya intoleran dan ini persekusi terhadap kaum minoritas dari segi agama teman-teman sekalian. Seharusnya agama itu tidak perlu diteror, ya. Agama itu tidak perlu juga meneror. Artinya teman-teman sekalian, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi teman-teman sekalian, karena sudah disusupin oleh ajaran kanonisasi, sehingga teman-teman sekalian orang yang beragama jadi bengis, orang yang beragama jadi tidak lagi peduli terhadap sesamanya, hilang kasihnya, dan bahkan dia menganggap dirinya sedang berbuat bakti bagi Tuhannya, sedang menjalankan tugas agamanya. Itu sebabnya mereka teriak-teriak saat mereka membubarkan ibadah, saat mereka mengacaukan rumah-rumah doa yang ada kepada orang-orang Kristen, teman-teman sekalian. Nah, yang disuarakan oleh mahasiswa ini, teman-teman sekalian, yaitu meminta peran daripada pemerintah. Bukankah pemerintah ini adalah wakil Allah untuk menegakkan keadilan dan juga untuk menyelesaikan persoalan antara masyarakatnya? Ya, di mana masyarakat yang satu menindak masyarakat yang lain, di mana kaum minoritas menindak kaum minoritas dengan alasan menggunakan SKB 3 Menteri, di mana teman-teman sekalian harus punya izin ya dalam beribadah. Padahal ini disalah mengerti teman-teman sekalian, ya. Yang diharuskan untuk ada IMB-nya atau izin operasional daripada rumah ibadah, yaitu ketika pendirian gereja saja, atau pendirian masjid, atau kelenteng, atau apapun itu, rumah-rumah ibadah, ya, harus ada izinnya. Tetapi bagaimana dengan rumah doa? Rumah doa tidak perlu izin, kawan-kawan. Ya, apakah bagus juga jika orang Kristen mempertanyakan izin musola Anda?
Tentu Anda nggak terima. Karena kamu akan bilang, ini kan cuma tempat sholat di rumah, musolanya. Nah, sama dengan rumah doa orang Kristen. Sedang kadang-kadang mereka gunakan ruko, gunakan rumah pribadi, dan lain sebagainya. Jadi untuk ibadah kekristenan tidak harus di gereja. Ya kan? Di rumah-rumah boleh melaksanakan ibadah. Ya, yang disebut dengan ibadah doa atau ibadah rumah tangga. Teman-teman sekalian, kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh kitab mengenai pemerintah. Kepatuhan kepada pemerintah. Nah, jadi ini judulnya adalah bagaimana kita harus patuh kepada pemerintah yang berkuasa atas negara kita. Ya, atas kita lah ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Kemudian, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, ya, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, teman-teman sekalian, kekristenan diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah yang ada. Dan termasuk di Bandar Lampung ini, bahkan keseluruhan Republik Indonesia ini. Gimana kita harus menghargai keputusan pemerintah. Misalnya pembayaran pajak, ya kan. Kemudian teman-teman sekalian, tunduk kepada aturan yang diberikan gitu ya. Ini undang-undang ini dan segala macam. Orang-orang Kristen diharuskan untuk mengikuti itu. Tetapi teman-teman sekalian, jika fungsi seorang pemerintah atau pemimpin-pemimpin negara tidak bisa ya menunjukkan bahwa dirinya adalah wakil Allah yang menegakkan keadilan dan membela hak-hak daripada masyarakatnya, maka tentu saja masyarakat harus mempertanyakan itu. Bukan untuk kita mau melawan pemerintah, tetapi kita punya hak untuk mempertanyakan ya. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa tadi. Itu sangat saya dukung teman-teman sekalian. Jika pemerintah pangku tangan, diam, 1000 bahasa ketika gereja ditutup, rumah ibadah ya disegel, kemudian saat berlangsung ibadah seperti RT di Lampung hari itu teman-teman sekalian, masuk dalam gereja, stop. Apakah ini ada izinnya? Apakah tempat ini ada izinnya? Dan lain sebagainya. Nah, ini dia teman-teman sekalian yang harus kita suarakan. Kita harus tanyakan kepada pemerintah yang ada, kenapa diam? Kenapa tidak melaksanakan tugasnya sebagai wakil Allah yang mensejahterakan rakyatnya, teman-teman sekalian. Khususnya tentu umat beragama yang ada di Bandar Lampung. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini secara pribadi sebagai tokoh agama, saya setuju dan saya dukung teman-teman sekalian. Bukan berarti kita memberontak terhadap pemerintah. Karena ada banyak orang Kristen yang kemudian itu salah pengertian terhadap Roma pasal 13 dan mereka tidak berani mengkritik pemerintah. Pemerintah ada, ya, memang atas seizin Tuhan dan juga kita diharuskan untuk tunduk kepada pemerintah. Apabila kita salah, ya udah jalani hukuman sesuai hukum yang berlaku. Tetapi jika pemerintah tidak melakukan tugasnya, maka perlu juga kita untuk mempertanyakan hal itu. Ya. Dan lebih luar biasanya kita diajarkan untuk mendoakan pemerintah kita. Mendoakan kota di mana kita berada. Sebab kota yang mengalami kesejahteraan akan kita alami juga. Kota yang mengalami damai sejahtera, kita juga akan mengalaminya. Maka kekristenan pun diharuskan untuk berdoa di mana dia tinggal. Daerah di mana dia tinggal. Ya, itu sudah wajib bagi kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi, ya, dengan adanya orasi dari mahasiswa-mahasiswi untuk mempertanyakan tentang ketegasan pemerintah terhadap kaum intoleran, premanisme, ya, terorisme dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat bagus dan tidak bertentangan dengan Alkitab dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Republik Indonesia, di mana setiap orang punya hak untuk memberikan pendapatnya, untuk memberikan komentarnya dan juga kritikannya, tentu saja untuk membangun ya
kesatuan di Republik Indonesia ini. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya secara pribadi sangat setuju dengan orasi yang dilakukan. Karena apa? Supaya pemerintah di Bandar Lampung itu benar-benar juga memperhatikan itu teman-teman sekalian. Ya, agar masyarakat yang minoritas di sana, ya kenapa kita ada istilah itu teman-teman sekalian? Karena memang kaum minoritas ini suka menindak ya kaum minoritas gitu ya dengan cara apa? Demo gitu ya. Karena waktu itu mereka demo di Polres di sana ya, ke kepolisian untuk membebaskan Wawan Kurniawan pada waktu itu. Padahal udah jelas salah teman-teman sekalian. Jadi pemerintah takut terhadap tekanan massa. Apalagi pada waktu itu ya diancam untuk perang agama gitu ya oleh salah seorang ustadz di sana. Dan pemerintah takut, akhirnya Wawan pun dibebaskan teman-teman sekalian. Nah ini yang harus dipertanyakan ya. Jadi bukan hanya pemerintah di Bandar Lampung, tapi juga ya sebenarnya pemimpin negara kita teman-teman sekalian yang punya andil ya, yang punya peran di situ harus bersuara ya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Mari tetap suarakan kebenaran, sampaikan kebenaran sekalipun itu sakit ya, pahit, sekalipun itu berbahaya. Tapi ketika Anda menyampaikan kebenaran, maka kebenaran tetaplah kebenaran dan pasti ya akan mendapatkan kemenangan ya atas kebenaran yang kita mau sampaikan itu. Puji Tuhan, saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.